Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Akil Rizky. Saya berNIM 2530105041. Saya dari jurusan Tadis Matematika. Saya di sini akan menjelaskan tentang At-Tarbiyah wa Ta'lim dan Sulhasil Mujarrad dan Sulhasil Mazid. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Mubarak Eskom IMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab. Langsung saja kita ke materinya. Latar belakang. Ilmu shorof merupakan fondasi bahasa Arab yang mempelajari perubahan bentuk kata dengan sulasi mujarad dan mazid sebagai materi inti dalam memahami pembentukan makna. Sayangnya, banyak mahasiswa masih kesulitan menguasai konsep ini karena pembelajaran yang cenderung bersifat hafalan itu wazan tanpa menyentuh aspek analitis. Akibatnya mahasiswa sering kali mampu mengenali bentuk kata namun gagal memahami fungsi semantik di baliknya. Seperti perubahan makna yang muncul akibat penambahan huruf pada kata kerja. Mengacu pada penelitian Hidayat dan teori Ali Ahmad Mazkur, pembelajaran yang efektif seharusnya melampaui sekedar hafalan dan mulai menekankan pemahaman konseptual. Perubahan dari sulhasil mujarad ke mazid membawa fungsi makna tertentu seperti intensitas atau hubungan timbal balik yang hanya bisa dipahami secara mendalam melalui pendekatan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan materi pembelajaran yang lebih jelas dan analitis agar mahasiswa dapat mengaitkan struktur kata dengan maknanya secara bermakna sesuai prinsip al-tarbiyah wa al-ta'lim. Rumusan masalah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama kita ambil itu apa yang dimaksud dengan tasriful istilahi, sulhasil mujarad dan sulhasil mazid dalam ilmu shorof. Apa perbedaan antara sulhasil mujarad dan sulhasil mazid dari segi bentuk dan makna? Bagaimana penerapan dan pembelajaran konsep tersebut dalam konteks al-tarbiyah wa ta'lim? Tujuannya juga kita ambil 3. Yang pertama untuk mengetahui yang dimaksud dengan tasriful istilahi, sulhasil mujarad dan sulhasil mazid dalam ilmu shorof. Yang kedua untuk mengetahui perbedaan antara sulhasil mujarad dan sulhasil mazid dari segi bentuk dan makna, untuk mengetahui penerapan dan pembelajaran konsep tersebut dalam konteks al-tarbiyah dan wa-ta'lim. Modern tasrif istilahi. Tasrif istilahi merupakan sistem perubahan struktur kata dari satu akar menjadi berbagai turunan seperti fi'il dan isim yang dilakukan berdasarkan kaidah tertentu dalam ilmu shorof. Proses ini tidak hanya bersifat struktural tetapi juga logis dan sistematis karena setiap perubahan bentuk hampir selalu diikuti oleh pergeseran makna, baik berupa penambahan, pengkhususan maupun perluasan makna. Oleh karena itu, penguasaan terhadap pola tasrif menjadi sangat krusial dalam pembelajaran bahasa Arab sebagaimana ditegaskan oleh Hidayat 2020. Pemahaman yang kuat terhadap hubungan antara bentuk dan makna ini akan sangat membantu mahasiswa dalam menganalisis kata serta memahami teks bahasa Arab secara lebih akurat dan mendalam. Contoh yang pertama, perubahan dalam bentuk fiilnya. Yang pertama, untuk fiil madi, katanya itu kataba, artinya telah menulis. Yang kedua, fiil mudhari,
katanya itu yaktubu artinya sedang atau akan menulis. Yang ketiga fi'il amar, katanya itu uktub artinya tulislah. Perubahan ini menunjukkan bahwa satu kata dapat berubah sesuai dengan fungsi namun tetapi mempertahankan makna dasar yaitu makna menulis. Yang kedua itu perubahan dalam bentuk isim. Yang pertama isim fa'al yaitu katanya katibun artinya penulis. Yang kedua isim maf'ul katanya itu maktubun yang artinya yang ditulis. Yang ketiga itu masdar katanya itu kitabatun yang artinya tulisan. Perubahan ini menunjukkan bahwa dari satu akar kata dapat dihasilkan sebagai jenis kata dengan fungsi yang berbeda dalam kalimat. Perbandingan mujarad dan mazid. Yang pertama itu bentuk mujarad, katanya kataba, artinya menulis. Yang kedua mazid, aktaba, artinya menyuruh menulis. Yang ketiga mazid, katanya itu kataba, artinya saling menulis. Yang keempat mazid, katanya itu takataba, yang artinya saling berkirim surat. Dari contoh tersebut terlihat bahwa penambahan huruf dalam sulasil mazid menyebabkan perubahan waktu yang lebih kompleks dibandingkan dengan mujarrad. Pengertian sulasil mujarrad. Sulasil mujarrad adalah kata kerja dasar yang terdiri dari 3 huruf asli tanpa tambahan. Sebagai fondasi utama ilmu shorof, bentuk ini memiliki 3 pola utama. Yang pertama, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula, yang mengandung makna aktivitas sederhana dan langsung sebelum dikembangkan menjadi kata turunan lainnya. Contohnya, kata kataba artinya menulis, alima mengetahui, jalasa duduk. Pengertian sulasil mazid. Sulasil mazid merupakan kata kerja dasar 3 huruf yang telah mengalami pengembangan melalui penambahan 1, 2, atau 3 huruf tambahan. Perubahan struktur ini tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola-pola baku dalam ilmu shorof untuk menghasilkan bentuk yang lebih kompleks. Secara fungsional, penambahan huruf tersebut memberikan dimensi makna baru pada kata dasarnya seperti kausatif menunjukkan adanya sebab akibat, musyarakah menunjukkan aktivitas yang dilakukan secara timbal balik. Yang ketiga, proses dan intensitas menekankan pada usaha atau tingkatan kekerapan suatu perbuatan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ali Ahmad Madkur 2010, eksistensi sulasil mazid sangat krusial dalam bahasa Arab karena berfungsi sebagai instrumen untuk memperjelas serta mendetailkan cakupan makna dari akar kata aslinya. Contoh sulasil mazid. Kata yang pertama itu kataba, bentuknya mujarrad, artinya menulis. Yang kedua aktaba, bentuknya mazid, artinya menyuruh menulis. Yang ketiga kataba, yang bentuknya itu mazid, artinya itu saling menulis. Yang keempat ta'allama, bentuknya itu mazid, artinya belajar. Hubungan mujarad dan mazid. Secara mendalam, hubungan antara sulasil mujarad dan sulasil mazid adalah hubungan antara akar kata dan pengembangannya. Mujarad berfungsi sebagai fondasi makna dasar, sementara mazid hadir untuk memperluas dan menetailkan makna tersebut melalui penambahan huruf. Inti dari hubungan keduanya dapat dirangkum sebagai berikut. Transformasi bentuk. Penambahan huruf pada kata dasar mengubah struktur kata menjadi lebih kompleks. Pergeseran makna. Perubahan bentuk ini secara otomatis mengubah fungsi maknanya. Sebagai contoh, kata alima yang bersifat pasif atau pribadi berubah menjadi allama
Perbedaan sulasil mujarad dan sulasil mazid dari segi bentuk dan makna. Perbedaan mendasar antara sulasil mujarrad dan sulasi mujarrad dan sulasi mazid terletak pada struktur fisik dan dimensi maknanya. Sulasi mujarrad merupakan bentuk paling dasar yang hanya terdiri dari 3 huruf asli dengan makna yang sederhana dan langsung, seperti kata dakhola. Sebaliknya, sulasi mazid adalah bentuk pengembangan yang telah mendapatkan tambahan 1 hingga 3 huruf guna memperluas fungsi semantiknya. Penambahan huruf pada mazid tidak bersifat acak, melainkan mengikuti pola baku ilmu shorof untuk menciptakan makna baru seperti kausatif, sebab akibat, musyarakah saling, atau intensitas proses. Contoh nyata terlihat pada perubahan kata kataba menulis menjadi aktaba menyuruh menulis, atau bisa juga kataba saling berkirim surat. Sejalan dengan pandangan Ali Ahmad Maghfur 2010, transformasi dari mujarad ke mazid ini menunjukkan bahwa sistem bahasa Arab sangat teratur dalam memperkaya detail informasi hanya melalui perubahan struktur kata. Untuk memperjelas perbedaan antara sulasil mujarad dan sulasi mazid, berikut tabel perbandingan. Yang pertama dari aspek sulasil mujarad dan mazid, itu strukturnya itu berbeda. Kalau sulasil mujarad itu strukturnya sederhana, kalau sulasil mazid itu lebih kompleks. Jumlah hurufnya itu sulasil mujarad ada 3 huruf asli. Kalau sulasi mazid itu ada 3 huruf plus tambahan. Aspek polanya itu terbatas kalau sulasi mujarad, tapi kalau sulasi mazid lebih banyak. Makna dari aspek makna, sulasi mujarad itu dasar dan sulasi mazid itu berkembang. Dari aspek fungsi, sulasi mujarad itu inti, sulasi mazid pengembangan. Selain itu, perbedaan makna dalam sulasi mazid dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jenis makna kausatif, penjelasannya menyebabkan sesuatu terjadi. Contoh, akhraja. Kalau musyarakah, menunjukkan saling. Contohnya kataba. Jenis makna proses menunjukkan penjelasan menunjukkan usaha. Contohnya ta'allama. Intensitas penguatan makna. Contohnya allama. Jika dilihat secara kritis, sulasi mazid sebenarnya dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan semantik dari sulasi mujarad. Artinya, bentuk mazid tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan bentuk dasar mujarad. Penambahan huruf berfungsi sebagai alat untuk memperluas makna dasar agar menjadi lebih spesifik. Sebagai contoh, alima mengetahui, allama mengajarkan. Perubahan ini menunjukkan bahwa makna berkembang dari mengetahui menjadi memberikan pengetahuan kepada orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara sulasil mujarrad dan sulasil mazid tidak hanya terletak pada bentuk, tetapi juga pada sistem makna yang dihasilkan. Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting dalam mempelajari ilmu shorof, karena akan membantu dalam memahami teks bahasa Arab secara lebih mendalam. Penerapan dan pembelajaran sulasil mujarrad dan sulasil mazid dalam at-tarbiyah wa ta'lim. Pembelajaran bahasa Arab dalam perspektif pendidikan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada kemampuan menggunakan bahasa secara nyata melalui pemahaman struktur kata. Proses belajar dimulai dari penguasaan bentuk
dasar yaitu sulasi mujarad sebelum berlanjut ke bentuk pengembangan atau sulasi mazid, agar mahasiswa lebih mudah memahami perubahan kata yang kompleks. Mahasiswa diajak untuk tidak sekadar menghafal pola, melainkan menganalisis bahwa setiap penambahan huruf pada kata dasar akan mengubah maknanya sesuai dengan konteks kalimat. Melalui latihan mengenali perubahan bentuk ini dalam teks, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan membaca dan memahami Arab secara lebih mendalam dan terpadu. Dan itu pembelajaran juga perlu dikaitkan dengan konteks penggunaan bahasa. Mahasiswa dilatih untuk mengenali bentuk mujarad dan mazid dalam kalimat atau teks sehingga mereka dapat memahami makna kata sesuai dengan konteksnya. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan membaca qiraah dan memahami teks bahasa Arab. Sebagai contoh sederhana dalam pembelajaran dapat digunakan kalimat sebagai berikut. Kataba at-talibu darsa ad-darsa. Ta'allamat talibul lughata. Dari contoh tersebut, mahasiswa dapat mengidentifikasi bahwa kata kataba merupakan sulasi mujarad yang menunjukkan makna dasar, yaitu menulis, dan ta'allama merupakan sulasi mazid yang menunjukkan makna proses, yaitu belajar. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bahwa perbedaan bentuk kata berpengaruh terhadap makna yang dihasilkan. Kesimpulannya, dalam ilmu shorof, tasrif istilahi merupakan sistem perubahan bentuk kata dari akar dasar menjadi berbagai turunan yang diikuti dengan perubahan makna. Proses ini dimulai dari sulasi mujarad sebagai bentuk dasar 3 huruf yang bermakna sederhana, kemudian dikembangkan menjadi sulasi mazid melalui penambahan huruf untuk memperluas makna seperti fungsi sebab, proses, atau intensitas. Secara pendidikan, pembelajaran kedua konsep ini harus dilakukan secara bertahap dan analitis agar mahasiswa tidak hanya menghafal pola, tetapi juga mampu memahami hubungan antara struktur kata dengan maknanya dalam konteks kalimat. Dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan kontekstual, mahasiswa akan lebih mudah menganalisis struktur bahasa serta meningkatkan kemampuan dalam membaca dan memahami berbagai teks bahasa Arab secara mendalam. Cara berdasarkan pembahasan dalam ilmu shorof serta kaitannya dengan al-tarbiyah wa ta'lim, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep tasrif istilahi, khususnya sulasi mujarad dan sulasi mazid, tidak hanya melalui hafalan, tetapi juga melalui pemahaman hubungan antara bentuk dan makna. Bagi dosen atau pengajar, diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas serta memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar dalam ilmu shorof. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan, diharapkan dapat menyebabkan sarana, prasarana, serta lingkungan akademik yang mendukung serta mendorong adanya latihan berkelanjutan dalam penguasaan ilmu shorof. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan metode pembelajaran ilmu shorof yang efektif dan inovatif agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Terima kasih. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.